90,7 FM Radio Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cok. Selamat bersua kembali di program Dewan Mendengar untuk pagi hari ini. Untuk edisi hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 ya, kita akan berbincang di program Dewan Mendengar bersama narasumber kita Bapak Supratman Sarjana Hukum selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang. Tema kali ini adalah transparansi PBDB di Kabupaten Lumajang. Baik, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Semeru FM yang berada di tempatnya masing-masing dan berbahagia. Alhamdulillah jam 6 sudah berada di studio Semeru FM ya. Artinya tidak semua dewan itu harus awan gitu ya namanya dewan, tapi ini beda sekali nih Pak Supratman. Ini pagi itu sudah di Semeru FM begitu ya. Biasanya kan kalau dewan itu nggak sempat ini baru buka pintu langsung banyak tamu kan, begitu biasanya ya. Kita mencoba untuk disiplin waktu, mengatur diri kita sendiri. Nah, memang kalau buka pintu itu yang kadang-kadang agak susah ketika ada tamu. Memang ini harus bisa meminit waktu dan mencoba memberikan pemahaman, karena masyarakat kita, konstituen kita itu kan banyak orang desa. Jadi kalau tidak ditemui ya juga nanti kurang bagus juga. Nah, tapi cuma bisa mengaturnya. Memang kalau ada kegiatan, kalau bisa ya nggak buka pintu. Jadi biar tepat waktu begitu. Jadi ketika ada di rumah baru pintu dibuka. Namanya wakilnya rakyat. Jadi wajar jika rakyat itu selalu mencari datang untuk diwakili suaranya gitu. Ya sebenarnya ya nggak sulit-sulit amat sih mencari anggota dewan atau wakilnya. Yang penting pegang HP, janjian atau mungkin kepentingannya lewat HP. Yang penting teratasi, tidak harus ketemu fisik. Begitu ya. Sebenarnya lebih banyak lebih di komunikasi HP begitu ya lebih ini. Itu ketika kita banyak kegiatan di luar rumah, di kantor atau yang lain, yang melalui HP. Tapi ketika kita ada di rumah ya kita coba untuk silaturahmi, mana yang bisa mendahului silaturahmi itu kita terima begitu. Ya. So, demikian intermezzo kita pagi hari ini. Ya, kita berbicara tentang transparansi PBDB di Kabupaten Lumajang. Ya, ini kaitannya dengan transparansi PBDB di Kabupaten Lumajang. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan ini terkaitannya dengan transparansi PBDB ini? Kalau ngomong transparansi, saya pikir pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan ini sudah melakukan itu. Ya mungkin sosialisasi ini yang masih kurang dipahami baik dari pihak dinas pendidikan maupun wali murid, itu masih kurang. Dan wali murid, jangankan wali murid yang ada di desa-desa, anggota dewan pun loh, kalau tidak baca ya tidak tahu gitu. Ya tidak tahu, kurang paham. Padahal dari dinas pendidikan sendiri kan sudah mengeluarkan juknis pada tahun 2024 ini 421-1902-427.41-2024 itu sudah diatur lengkap di situ. Ya mencoba mengatasi masalah melalui regulasi juknis tersebut. Tapi pemahaman ini kan tidak semuanya calon wali murid memahami itu. Termasuk saya sendiri ya harus baca-baca dan belajar lagi. Harus membaca lagi. Iya, memahami aturan tiap PPDB pasti ada tambahan, ada pengurangan, bukan begitu. Ya. Memang PPDB kan apa aturannya tahun ini sama dengan sebelum-sebelumnya? Apakah masih ada kayak zonasi? Kalau masalah yang prinsip-prinsip itu saya pikir masih sama. Jalur afirmasi, jalur pemindahan tugas orang tua, jalur prestasi hasil lomba, jalur prestasi nilai akademik, itu tahap kedua zonasi. Jadi saya pikir kalau masalah itu masih tetap
Ya cuma kadang-kadang ketika anak-anak tidak diterima di situ, prasangka itu timbul. Nah, ini perlu dijelaskan, diberikan pemahaman calon wali murid itu. Ya. Ini harusnya sebelum ini ada sosialisasi lagi ya, untuk dari pemerintah Kabupaten Lumajang ini, terutama di Dinas Pendidikan, supaya tidak kemudian menimbulkan tanda tanya banyak, itu langsung buat sosialisasi dulu kan begitu ya. Ini nggak tahu ini apa sudah sosialisasi? belum mencoba kita komunikasi sosialisasinya sampai sejauh mana. Tapi yang jelas juga di sini sudah dikasihkan ke tingkat kecamatan dan sekolah, kemungkinan seperti itu. Ya tinggal anak paham, calon siswa atau orang tuanya sudah nyampe orang tuanya belum. Nah ini yang kita belum deteksi sampai sejauh itu. Ya, tapi memang kalau mau bersosialisasi memang harus butuh mengeluarkan anggaran. Lah itu termasuk anggarannya ini kan nggak ada ini. Sepertinya begitu ya. Tapi kalau di Kabupaten Lawen insya Allah bisa itu ya. Ini kena tahu juga, coba kita tanya nanti anggaran untuk PPDB sosialisasi sampai masif ke pihak sekolah atau mungkin ke masyarakat ini. Ke calon wali murid ini memang calon wali murid perlu juga perlu pemahaman betul gitu ya. Pengambilan rapot atau apa disampaikan sekalian ini penting sekali biar tidak ada prasangka-prasangka buruk terhadap Dinas Pendidikan. Saya lihat ini Dinas Pendidikan mencoba setransparansi mungkin terhadap kegiatan PPDB ini. Ya, ini mudah-mudahan tidak ada ini ada pemahaman lah paling tidak gitu ya. Kalau orang tidak tahu biasanya berprasangka paling begitu. Nah itu karena kurang tidak tahuan terhadap aturan petunjuk teknis atau aturan yang ada. Akhirnya prasangkanya macam-macam lah. Ya kaitannya dengan sebentar ini saya masih belum paham juga untuk PPDB ini sudah berjalan atau gimana? Ini ada. Kalau masalah waktu sudah diatur juga itu April sampai Juni apa itu ada ini sudah diatur juga itu jadwalnya. Saya pikir sudah lengkap di petunjuk teknis ini sampai jadwal juga itu. Oh jadwal sosialisasi tentu ada, jadwalannya ada gitu ya. Ini di juknisnya ada gitu ya. Ada prestasinya apa yang misalnya Al-Quran juga ada, sudah diwadahi semua saya pikir ini. Ya termasuk jalur prestasi harus ini tadi itu ada ya. Ada juga jalur prestasi. Ya itu kadang-kadang pemahaman kita, ya termasuk saya lah. Kalau enggak baca betul ya akhirnya prasangka-prasangka itu. Nah ini ada juga tahapan pendaftaran tanggal 29 April sampai 8 Juni TK ada. Terus pengumuman tanggal 12 Juni daftar ulang lengkap saya pikir ini untuk TK. Untuk SD 27 Mei sampai 8 Juni ada semua saya pikir ini. Berarti masih berlangsung saat ini kan? Ya masih berlangsung. Untuk SMP 27 Mei sampai 8 Juni masih berlangsung. Masih berlangsung juga ya. Dan ini makanya perlu pemahaman juga ini bagi masyarakat, ini bagi warga Lumajang. Jika tidak paham, mungkin boleh bertanya. Mungkin kalau ini pertanyaannya disalurkan lewat media sosial, jawabannya macam-macam. Ya lebih baik ya langsung ke Dinas Pendidikan atau ke pihak sekolah. Mana aturannya PPDB itu yang pas sudah. Jadi bukan mendengarkan tapi langsung. Sekarang banyak yang punya HP PDF, kirim sama-sama saling membaca, saling koreksi itu menurut saya. Ya. Dan semuanya itu dipastikan gratis kan begitu ya untuk pendaftaran dan sebagainya. Gratis. Mungkin nanti ini kita lihat, kita pantau dalam daftar ulang nanti. Biasanya daftar ulang kan macam-macam seragam atau apa. Nah itu kan untuk kepentingan pribadinya anak-anak bapak ibu sendiri, bukan untuk lembaga kan begitu. Ini yang harus dipahami juga oleh wali murid. Kecuali bagi yang tidak mampu mesti nanti ya menyampaikan ke pihak sekolah
tidak mampu untuk beli seragam, ya siapa tahu di situ ada subsidi dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga yang lain. Bisa jadi subsidi silang di antara wali murid atau gitu ya. Nah ini saya kurang paham juga kalau masalah subsidi silang dari wali murid. Tapi waktu pembahasan dulu sudah saya tekankan untuk seragam khususnya bahwa keadilan itu tidak harus sama. Jadi yang tidak mampu ya harus ditanggung oleh negara. Dan itu sangat penting sekali. Dan kita memang melihat yang menjadi rawan adalah ketika daftar ulang, ketika mulai penerimaan sudah disebutkan di situ, maka sekolahan biasanya ini memang seperti bukan rahasia umum ini. Sekolahan kemudian mengedarkan formulir untuk sebelumnya dirapatkan dengan komite. Ketika daftar ulang membayar sejumlah uang, katanya dengan dalih ikhlas sumbangan ya, sumbangan. Sedekah. Ya, tetapi di situ ditentukan jumlahnya, dan itu satu hal yang menjadi kebiasaan itu. Ya ini sebenarnya lembaga ini bukan milik pemerintah saja. Jadi ada Dewan Pendidikan, ada komite, ada paguyuban atau apa namanya. Ya di situ harus yang diperkuat komitenya ini. Kalau memang merasa, jangan mengukur yang menjadi komite loh. Saya ini pernah jadi komite. Itu yang benar. Nah, saya pernah jadi komite, tidak mengukur kekuatan saya. Saya mikir orang-orang di luar saya. Itu dulu. Ya ketika ada keinginan sekolahan yang memberatkan wali murid, harus kita tolak. Mau itu DPR-nya sekolahan. Ya betul. Jadi harus berani menolak. Tapi kadang-kadang tidak berani. Kalau atau khawatir anaknya nanti diperlakukan tidak baik terhadap guru atau lembaga. Dampaknya ya. Iya, dampaknya. Lain dengan kita waktu jadi komite sudah. Akhirnya wali murid yang lain mendukung. Ini pernah saya lakukan di Senduro dulu SMA. Jadi di dalam anggaran perencanaan ada anggaran perbaikan pemeliharaan taman sampai 30 juta. Kita tolak dulu. Akhirnya mengurangi daripada kebutuhan belanja sekolah. Kalau kebutuhan belanja sekolah kurang dari 300 juta, nah sudah berapa itu? Nah, dibagi sekian murid, ya akhirnya berkurang. Begini, ketika orang tua mendapatkan sodoran itu, maka mereka akan berpikir mereka tidak berani menolak karena khawatirnya anaknya tidak diterima, begitu ya. Karena ada kejadian ini harusnya sudah di urutan sini, kemudian ternyata diisi oleh nama lain dan sebagainya. Itu kasus-kasus seperti ini sudah pernah terjadi, gitu ya, sudah pernah terjadi. Dulu sudah pernah terjadi, sehingga nah ini saya sendiri kurang paham, ya cepat dilaporkan. Ya, kalau terjadi seperti itu, tapi saya ya perlu ada pembuktian itu. Tetapi ya, itu ada pada periode-periode sebelumnya, bukan begitu. Dan ini memang fakta yang ada. Saya juga merasakan sendiri, saya juga seorang wali murid gitu. Ketika ada rapat itu bukan rapat, tetapi hanya pemberitahuan bahwa untuk masuk ke sini disiapkan anggaran ini untuk misalnya untuk beli bangku, untuk pembangunan musola, untuk ini dan sebagainya kan. Nah, dari itu sudah disiapkan dulu gitu ya. Jadi kalau bangku itu tanggungannya negara sih. Iya, tetapi ada saja begitu, gitu. Itu di SD itu pernah ada alasannya beli bangku, tapi ternyata setiap tahun bangunnya ya tetap kan begitu. Itu dulu. Aduh, lah ini cepat kasih informasi saya kalau memang begitu ya. Dan kita harapkan tahun ini tidak kan gitu ya. Kalau memang ada, maka akan kita bisa sampaikan. Dan ini kan sekarang eranya era medsos, jadi khawatirnya ketika ini ya disampaikan langsung ke komisi sudah, apapun ke saya langsung nggak apa-apa, gitu atau ya, dewan terdekat. Nanti dewan terdekat meskipun bukan bidangnya kan pasti telepon kita, kan begitu.
Dan memang ini yang menjadi permasalahan di Ini yang penting itu komite ini loh, perlu diperkuat. Komite ini kan harusnya mewakili wali murid dan juga mewakili sekolahan, kan begitu kan ya harusnya. Ya, posisi Tetapi tidak jauh berbeda dengan anggota dewan. Iya. Tapi faktanya komite banyak yang menjadi corongnya sekolahannya gitu. Jadi panjang tangannya lebih banyak menjadi panjang tangan sekolahan kan gitu. Nah, ini dari itu perlu diperkuat komite lah menurut saya. Kelembagaan komite. Ini mungkin kalau saya masih tetap di Komisi D periode depan, komite ini yang perlu kita perkuat, kita berikan pembinaan atau sosialisasi tentang regulasi-regulasi. Diperjelas lagi ya. Ya memang pendidikan butuh biaya besar. Betul. Ya tapi kan ada standarnya, kan begitu, standar minimal pembiayaan. Dan yang tidak mampu ya diusahakan. Ada KIP, ada apa, kan begitu. Jadi yang sudah menerima KIP ya jangan merasa keberatan ketika ada bayar seragam. Ya uang KIP itu buat bayar seragam. Karena sudah dapat uang itu kan gitu. Iya. Ya intinya harus sama-sama paham lah. Tapi memang benar bahwa komite harus benar-benar selektif banget dengan anggaran yang ada, karena contohnya ada beberapa memang di sekolahan itu antara biaya perbaikan, misalnya ada mobil Triseda ya. Biasanya ada di sekolahan itu ada mobil Triseda untuk angkut-angkut dan sebagainya. Antara biaya perbaikan dengan beli baru itu lebih mahal biaya perbaikan. Itu ada gitu. Dan ini kemudian menjadi kemudian jadi protes dan sebagainya. Ini juga ada. Kemudian ada lagi sekolah SD yang pernah mengatakan sekolah itu butuh biaya, tidak mau mengeluarkan biaya, jangan sekolah di sini. Itu ada, dan itu kita harapkan sudah clear, tidak ada lagi hal-hal seperti itu, kan gitu ya. Karena ya, seharusnya begitu. Jadi mungkin ada jubir khusus di lembaga-lembaga itu untuk menyampaikan ke wali murid atau calon wali murid supaya tidak ada kata-kata seperti itu. Yang kedua, kalau memang ada pembiayaan atau pemeliharaan lebih besar ya dimusnahkan saja. Kalau sudah sesuai dengan tahunnya, kita lebih baik menganggarkan yang baru kan begitu. Itu fakta juga ada, dan itu memang sempat dianulir setelah artinya apa kan begini. Ini komite yang harus melakukan screening, dan ini sudah ditemukan oleh wali murid, dan kemudian komite menyampaikan iya. Dan itu kemudian akhirnya tidak seperti itu, akhirnya dibelikan baru. Nah, hal-hal yang seperti itu kan menjadi hal yang lucu kan gitu, seolah-olah ini template aja mengada-ada, pokoknya ditempelkan anggaran, pokoknya sudah nyampe segini kan begitu, biasanya begitu. Ya, kembali lagi komite harus berperan. Betul. Karena komite ini adalah juga ikut merencanakan terhadap kebutuhan sekolah. Jangan hanya menerima aja gitu ya. Iya, jadi ya harus ikut bahas, harus mempelajari, karena uang itu ratusan juta. Itu tugas komite memang. Iya, gitu kalau bos reguler saja muridnya 100, ya 100 juta. Betul. Lah ini per tahun. Per tahunnya. Begitu. Maka itu harus benar-benar dipetani betul kan gitu ya. Iya, kan begitu. Jadi pemanfaatan dana BOS ini harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang ada di lembaga tersebut. Lah komite ini perannya sangat penting. Sangat penting ya. Artinya sebagai jembatan ya antara orang tua kemudian dengan orang tua, maksudnya wali murid dengan sekolahan kan begitu. Baik, oke, saya buka ini line telepon dan juga WA ya. Ini mohon maaf, ini ada yang WA tapi minta lagu nanti gitu. Ya kita lanjut kaitannya dengan PBDB ini. Sebenarnya untuk PBDB ini yang gratis itu adalah pendaftaran atau sampai bagaimana itu? Bisa dijelaskan? Kalau pendaftaran yang jelas gratis. Gratis ya mungkin waktu ketika daftar ulang masalah seragam itu, ya sebenarnya kan gratis. Tapi kan
kalau untuk lembaganya, tapi untuk individunya, untuk muridnya kan seragam untuk muridnya, bukan untuk lembaga. Tapi di program pemerintah Kabupaten Lumajang masih ada enggak itu untuk seragam gratis? Seragam gratis ada, tapi sudah sangat minim, banyak kebutuhan untuk yang kurang mampu, mungkin yang belum mendapatkan program-program dari pemerintah pusat. Kalau yang sudah meskipun tak mampu, tapi sudah punya KIP ya dialihkan ke yang lain, nah, biar nggak double. Ya betul. Saya tekankan ini waktu pembahasan, pokoknya saya tidak mau mendengarkan ada anak tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya untuk beli seragam. Saya tekankan begitu, atau mungkin biaya yang lainnya. Ini tanggungan negara untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kita ini. Betul. Karena itu sudah dilindungi undang-undang kan. Undang-undang yang bicara. Jadi kalau misalnya pemerintah tidak hadir di sana, maka pemerintahnya yang tidak benar karena sudah punya undang-undang dasar yang menyebut, bahkan undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu konstitusi kita itu menyebutkan itu, dan diterjemahkan di dalam peraturan-peraturan di bawahnya. Ya, PPDB di Lumajang mudah-mudahan aja lancar dan tidak ada permasalahan-permasalahan. Tapi ini ada sekarang model-modelnya sangat beda ya. Ada yang harus pengambilan PIN di sana, PIN di sini itu. Oh ya, itu. Ya kalau masalah keluhan namanya ini barang baru, hitung-hitungannya kan begitu. Bagi calon wali murid yang baru juga kan hal yang baru. Jadi memang jangankan wali murid saya sama punya anak ya masih bingung ini. Nggak paham betul yang di lembaga pendidikan harus ngambil PIN di mana. Nah ini makanya kedepannya ini menjadi agenda kita sejauh mana terhadap sosialisasi PPDB ini terhadap calon wali murid maupun calon murid. Memang pada intinya sosialisasi kan begitu ya. Orang banyak salah, banyak rame, banyak apa karena tidak paham kan begitu ya? Ya kurang paham terhadap regulasi yang ada. Berarti begini ya, untuk tahun-tahun berikutnya setiap tahun harus disisihkan anggaran untuk sosialisasi kan begitu ya? Nah ini nanti perlu saya kan ini menjadi penting juga gitu. Ya penting, kadang-kadang dinas pendidikan tidak bisa bergerak karena tidak ada anggarannya seperti itu. Nah, akhirnya dikirim ke tingkat kecamatan, dari tingkat kecamatan mungkin ya melalui lembaga pendidikan, tapi untuk wali muridnya, calon wali murid ini yang sudah punya anak kelas 3 SD, kelas 6 SD mau menjelang SMP lah, ini yang ditarget dulu, yang TK ke SD ini. Nah ini harus ada deteksi sejak awal, berapa yang melanjutkan, dan harapannya semuanya melanjutkan. Wali muridnya ini yang diberikan sosialisasi ketika pengambilan rapot atau tahun ujian terakhir, ketemu sudah komite wali murid dan dari pihak pendidikan untuk menyampaikan hal-hal yang baru terhadap pendaftaran siswa baru. Ya, lemahnya ketika itu sosialisasi hanya dalam bentuk surat kemudian disampaikan, biasanya berhenti di bawah sampai di sana saja kan, kemudian itu kelemahannya. Dan mereka kadang disampaikan lah, oke, dilakukan dengan ketika ada penerimaan atau pemberian rapot terakhir gitu ya, disampaikan, itu kan ngilang juga itu. Maksudnya diserangkan secara ini, kadang orang tua ketika ini sudah hilang, tidak paham kan begitu. Coba ini kita lihat jadwal rencana saya turun ke salah satu lembaga pendidikan, mungkin 1-2 kita ambil sampel sejauh mana atau sosialisasi. Jangan-jangan nanti pendaftarannya lebih dulu daripada skedul yang sudah ada. Itu juga jaga bermasalah juga. Dan ini saya hanya membayangkan seperti ini aja. Tadi terinspirasi dengan bilang setiap wali murid yang anaknya berada di akhir tahun pelajaran harus diberitahu. Nah, itu mungkin lebih cocok dengan memberikan selebaran, gitu ya, selebaran atau apa? Berapa di selebaran syarat masuk, kalau anak SD syarat masuk SMP, cara-caranya begini, kan gitu ya? Itu yang penting. Ya cuma ini saya belum tahu. Kalau yang ada enggak anggarannya buat beli kertas? Ya itu. Nah, ini tanggung jawab kita yang di kabupaten nanti ini
ini baru kalau sudah ada PPDB ini baru kita ingat-ingat seperti itu. Ketika pembahasan kadang-kadang lupa ya. Sudah betul sudah. Ya anggarannya ada, cuma sejauh mana anggaran ini penggunaannya. Kalau seperti tadi beli kertas, dikirimkan ke wali murid biar dipelajari itu. SMP misalnya, kalau anaknya di kelas 3 SMP atau kelas 9, maka berapa jumlah wali murid yang kelas ini? Langsung dibuatkan kopiannya, ini cara masuk SMA, syarat-syaratnya kan gitu. Kemudian kalau ini apa itu lebih menjadi buku. Jadi tidak apa ya? Tidak ada dusta di antara kita, iya, tidak berprasangka buruk terhadap dinas pendidikan memang. Jadi praktis, setiap anu itu praktis ya. Kalau saya gini suka juga buka ya di YouTube dan apa itu suka sekali. Ketika melihat ada beberapa di sekolahan-sekolahan di luar negeri itu, ya simpel sekali. Jadi pendaftaran dan tidak sebegitu ribetnya begitu. Bahkan kalau di Jepang itu malah mereka membutuhkan murid ya, karena di Jepang itu kalau anu kan membutuhkan murid karena jumlah anak muda di Jepang itu menyusut kan begitu. Ya sebenarnya kita ya tidak, kalau saya lihat ya. Apa karena jumlahnya itu di Indonesia membludak itu yang agak ya sulit? Tidak mempersulit, ini mungkin regulasi ya memberikan kepastian hukum dengan terbitnya regulasi ini. Bagaimana orang-orang anak-anak yang tidak mampu itu bisa tercover di dalam lembaga pendidikan terdekat di rumahnya. Akhirnya diatur sedemikian rupa. Ini ruang-ruang itu ada gitu loh. Jadi saya pikir sudah pas ini juklak-juknis PPDB tahun 2024 itu bisa mengakomodir. Ya meskipun tidak menyelesaikan masalah di sana sini masih terdengar hiruk pikuk yang begini begitu karena kurang pahamnya terhadap regulasi yang ada. Ya sama lah masih bisa. Ini Indonesia itu hebat bisa mensiasati aturan kan gitu. Sistem zonasi misalnya yang kalau sistem zonasi maka 1 tahun sebelumnya mereka sudah pindah kakak gitu. Diikutkan budenya, diikutkan siapa gitu ya. Jadi masuk sudah, dan ini kan peluang-peluang yang bisa dilakukan kan masih. Nah, kita ngomong lain ya. Kalau soal aturan sudah jelas di situ, benar. Aturannya jelas. Dan itu aturan-aturan itu kan untuk mempersempit peluang-peluang yang tidak benar dan juga mempermudah dalam pelaksanaannya. Tetapi fakta-faktanya memang begitu dah. Yang mungkin tadi itu disebutkan menjadi catatan kita adalah ketika ada sekolahan-sekolahan yang semena-mena terhadap hal-hal seperti itu kan kita IPM kita kan rendah. Salah satunya adalah karena pendidikan. Kalau bisa begitu tidak ada alasan lagi, jangan sampai ada alasan lagi anak-anak Lumajang tidak sekolah karena tidak punya biaya, kan begitu. Itu sudah saya tekankan ketika pembahasan APBD tahun 2002. Ya setiap pembahasan saya tidak mau mendengarkan ada anak nangis mau sekolah nggak bisa beli seragam. Negara harus hadir. Dan itu masih kita harapkan tidak terjadi lagi gitu ya. Meskipun memang ada, masih ada ketakutan lah. Ada ketakutan begini memang di masyarakat itu aku tidak katanya biayanya apa katanya daftar sekolah kan gitu. Kan gitu. Ya ada masih mendengarkan seperti itu. Ya mudah-mudahan aja di Indonesia di Lumajang ini mulai dari SD sampai perguruan tinggi, ada perguruan tinggi itu yang kalau bisa kita bisa mandiri, bisa menampung anak-anak Lumajang sendiri untuk berprestasi, untuk menyelesaikan pendidikannya dengan biaya yang murah kan gitu, maksudnya sehingga terjangkau bagi masyarakat yang paling rendah kan. Kalau tidak ada biaya memang mustahil, maksudnya biaya murah artinya yang bisa dijangkau oleh masyarakat termasuk garis kemiskinan itu yang kita harapkan memang. Ya, yang miskin sudah dibiayai oleh negara dengan ada bos KIP, tadi ya. Iya ada bos. Ya bagaimana mengelola bos itu? Makanya kembali lagi komite harus diperkuat. Ini yang anggarkan untuk seragam sama yang belum punya KIP kan bisa juga di situ. Nah, apa gunanya ada bos? Selain untuk operasional sekolah juga disisihkan untuk itu kan bisa. Masih ada tetap masih meskipun ada uangnya besar. Ya masih ada bos masih tetap. Nah itu kan anehnya kan begini.
setiap tahun, meskipun ada kucuran anggaran apapun, kebutuhannya sama gitu. Ya sedikit cukup, banyak kurang. Itulah kelemahan dari kita. Maka yang benar ini adalah pengawasan bersama ya. Ya, pengawasan bersama, regulasi dibuat biar ada kepastian hukum kan begitu. Komite tadi di garis bawahi, komite harus benar-benar ya sudah mulai paham betul dengan tugas-tugasnya dan jangan ikut-ikutan hanya menjadi corongnya sekolahan. Kadang menjadi kaki tangan sekolahan menekan-nekan untuk ini itu. Oh iya, biaya kalau ingin maju pendidikan butuh biaya. Iya, kita udah paham gitu ya. Makanya ya komite biasanya kan ya cari ya itu yang jadi masalah memang. Ada ketakutan anaknya nanti diginikan gitu kan, padahal ya tidak seperti itulah, kita berprasangka yang baik saja. Kalau ada seperti itu baik kepala sekolah atau gurunya ya itu sudah istilahnya sudah kasih punishment, pecat gitu aja, sehingga dengan begitu tidak ada lagi yang hal-hal seperti itu gitu ya. Ya mungkin kalau sanksi ada, tapi kan melalui tahapan tidak langsung bisa pecat. Kadar kesalahannya sampai di mana? Karena mereka seorang pendidik, ya artinya pendidik itu harus paham dengan cara mendidik gitu ya. Ya paling tidak ya dimutasi kan begitu ya. Tetapi kan kalau di kita misalnya hukum kita ditegakkan betul, maka tidak ada lagi yang berani. Makanya harapan kami terhadap komite atau calon wali murid atau wali murid, yang penting dikomunikasikan. Ya. Tapi sebenarnya enak loh ketika dikomunikasikan begini. Contoh gini, ketika sekolahan meminta wali murid urunan 20.000 gitu, 20.000 rupiah, wali murid masih ngerundel gitu ya. Tetapi ketika wali murid disampaikan, Bu ini mau ada acara kayak gini, sama nyumbang sak piro ae wis sak karepe sampean gitu ya. Malahan ada yang nyumbang 50.000, 100.000, kan aneh kan ya. Artinya justru masyarakat itu tidak harus ditekan-tekan kan gitu ya. Butuh kesadaran. Kesadarannya sudah tinggi. Pengertiannya tinggal mengkomunikasikan, menyampaikan hal tersebut. Ya sama juga di desa itu. Ditarik 10.000 untuk urunan kerja bakti mahal. Tapi dimintai nasi bungkus 3 bungkus bisa bawa 5, bawa 10. Betul, padahal nilainya lebih tinggi. Lebih tinggi kan itu. Sama ketika ada nyampaikan bahwa kita buat urunan mulai biyen itu setiap bulan segini untuk membangun gapura. Itu tidak selesai gitu. Kadang ada yang ngurun, ada yang enggak. Tetapi ketika disampaikan ini gapura mau kita bangun wis aman cak karepe wis mau nyumbang belum, malah nyumbang semen akeh, malah nyumbang itu kan. Itu kadang orang memang itu kepercayaan itu kan, nah itu kepercayaan kurang ketika kalau masalah uang kan khawatir aja masyarakat itu. Tapi ayo siapa sih katanya nyumbang semen, siapa yang mau beli besi ya, saya pasti gitu, ada yang gitu. Intinya pada kepercayaan juga kan gitu ya. Sama dengan wali murid yang kepercayaan ketika memang itu dikelola dengan baik oleh sekolahan, maka mungkin wajar lah kan. Nah itu perlu terus ditingkatkan supaya masyarakat kepercayaan terhadap lembaga pendidikan lebih meningkat. Tadi untuk menyampaikan sesuatu lebih mudah. Ya, ini kita bicara tentang PBDB mengawali, kemudian pada saat pasca PBDB ya mulai pada proses PBDB hingga penerimaan tadi, sehingga pasca PBDB tadi ya. Baik, kita tinggal sedikit waktunya ini. Kaitannya dengan PBBD Lumajang, dari Komisi D sendiri apa harapannya? Dan itu memang sudah tersosialisasi dengan benar enggak ini kaitannya dengan PBDB ini? Ini untuk sosialisasi perlu kita rapat kerja sejauh mana sosialisasi ini. Ini kita juga belum pernah menerima informasi dari Dinas Pendidikan. Tapi yang paling penting dari calon wali murid atau calon siswa ada komunikasi, tidak suudon dulu, dan pelajari regulasi yang ada. Kalau ada masalah yang menyimpang dari regulasi,
kami selaku Ketua Komisi D beserta rekan-rekan anggota Komisi D siap menerima pengaduan-pengaduan. Kemungkinan di lapangan ada yang kurang baik dalam penyelenggaraan PPDB ini. Nah, ini tidak semuanya akan berjalan mulus tapi harapannya seperti itu. Dan kedepannya harapan kami terhadap lembaga dinas pendidikan supaya sosialisasi lebih masif terhadap regulasi yang dibuat, petunjuk teknis penerimaan peserta didik ini. Nah, ini kepada wali murid, calon wali muridnya, kepada siswanya, baik melalui media sosial, mungkin melalui talkshow seperti ini, langsung ke lembaga pendidikannya, ini terus dilakukan pada tahun akhir pelajaran nanti. Itu harapannya seperti itu, biar terus baik. Kalau masalah regulasi kita baca, kita pelajari, ya semuanya sudah diberikan ruang, tercover yang miskin, yang orang tuanya, yang berprestasi, zonasinya, ini sudah tercover semua. Kalau memang butuh ada yang masih belum masuk, ini bisa diusulkan di tahun-tahun PPDB tahun depan. Saya pikir itu harus saling proaktif dan menjalin komunikasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Lumajang. Intinya PPDB harus bisa memberi pemahaman yang jelas kepada wali murid sehingga tidak menimbulkan pertanyaan, apalagi dengan aturan-aturan baru, misalnya ada hal-hal baru, maka itu harus benar-benar dipahami oleh murid dan wali murid yang ada, begitu ya. Dan pentingnya sosialisasi. Ya, ini juga pengawasan dari DPRD ini sangat penting sekali, dan ini masih agak kurang memang dengan barusan ada pencalekan dari pada yang nggak jadi ini pusing. Lagi sibuknya masing-masing gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak Supratman selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang. Kita sudah berbincang tentang transparansi PPDB di Kabupaten Lumajang. Saya Teguh Kaca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Sumber sekarang dan selamanya.